Halo teman-teman semuanya, kenalin, namaku Alivia Farah Zahra, biasa dipanggil Via. Dan pada podcast kali ini, aku mau membahas tentang tradisi upacara Labuhan Keraton Yogyakarta dan penguasa laut Nyi Roro Kidul. Apa sih hubungannya antara upacara tersebut dengan penguasa laut Nyi Roro Kidul? Jadi, masyarakat setempat sangat mempercayai bahwa jika ritual labuhan ini tidak dilakukan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya seperti hilangnya pengunjung karena terseret ombak, hasil laut yang merosot drastis, dan tenggelamnya awak kapal di laut. Mereka sangat mempercayai jika ritual ini tidak dilaksanakan, maka si penguasa laut akan marah pada kita dan akan mencari tumbal sebagai gantinya. Sebenarnya ritual ini tidak hanya dilaksanakan di laut saja. Ada beberapa yang dilaksanakan di gunung, yaitu di Gunung Merapi dan di Gunung Lawu. Tapi pada kesempatan kali ini, aku mau membahas tradisi labuhan ini yang dilaksanakan di laut atau di pantai Parangkusumo. Langsung aja ya ke penjelasannya. Jadi, labuhan ini berasal dari kata dasar labuh, yang berarti dalam keadaan turun atau tergantung ke bawah seperti kelambu, tali jangkar, tirai, atau layar panggung. Labuhan di dalam upacara ini sendiri berarti upacara tradisional yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta menurut perhitungan kalender tahun Saka. Maksud dari labuhan adalah sebagai doa dan harapan untuk membuang segala macam sifat dan hal-hal yang buruk. Atau secara sederhananya, upacara labuhan ini berarti memberi sesaji kepada roh halus yang berkuasa di suatu tempat. Jadi, asal mula upacara labuhan itu terjadi pada awal masa pemerintahannya Panembahan Senopati atau Raja Mataram pertama yang mencoba mencari dukungan untuk memperkuat kedudukannya pada masanya. Kedudukan itu diperoleh dari Kanjeng Ratu Kidul, yaitu makhluk halus penguasa Laut Selatan. Panembahan Senopati membuat perjanjian kerjasama dengan Kanjeng Ratu Kidul yang pada intinya bahwa Kanjeng Ratu Kidul bersedia membantu segala kesulitan Panembahan Senopati. Sebagai imbalannya, Panembahan Senopati harus menepati atau memberikan persembahan yang diwujudkan dalam bentuk upacara labuhan. Pada periode-periode berikutnya, upacara labuhan menjadi tradisi di Kerajaan Mataram. Karena Kanjeng Ratu Kidul dipercaya hidup sepanjang masa, maka para Raja Mataram, pengganti Panembahan Senopati, tetap melestarikan tradisi labuhan sebagai penghormatan atas ikatan perjanjian tersebut. Apabila kewajiban itu diabaikan oleh anak cucu Panembahan Senopati yang memerintah Mataram, maka menurut kepercayaan, Kanjeng Ratu Kidul akan murka sekali. Akibatnya, Kanjeng Ratu Kidul akan mengirim pasukan jin dan semua makhluk halus untuk menyebarkan penyakit dan berbagai macam musibah yang akan menimbulkan malapetaka
bagi rakyat dan kerajaan Mataram. Namun, apabila anak cucu Panembahan Senopati memenuhi kewajibannya dengan melakukan tradisi atau ritual labuhan di Parangkusumo pada waktu tertentu, maka Kanjeng Ratu Kidul akan senantiasa ikut membantu keselamatan rakyat dan kerajaan Mataram. Bahkan, jika ada Raja Mataram yang meminta bantuan kepadanya, Kanjeng Ratu Kidul dengan senang hati memberikan bantuannya. Kewajiban melaksanakan labuhan ini terus berlangsung sampai sekarang, meskipun kerajaan Mataram telah terbagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, ketika terjadi perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Ada 4 lokasi labuhan yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa tempat-tempat tersebut pada zaman dahulu dipakai oleh Raja-Raja Mataram, terutama Panembahan Senopati, untuk bertapa dan berhubungan dengan roh halus. Di samping itu, adanya kepercayaan bahwa setiap Raja Mataram mempunyai kewajiban untuk memberikan sesaji kepada roh halus yang menunggui tempat-tempat yang mempunyai peranan penting raja-raja sebelumnya, terutama bagi raja-raja pendiri Mataram. Karena roh-roh halus itu dianggap telah membantu pendiri dinasti tersebut dalam menegakkan kerajaan. Dengan demikian, maksud dan tujuan diadakannya upacara labuhan ialah untuk keselamatan pribadi si Sultan Keraton Yogyakarta dan rakyat Yogyakarta. Di sisi lain, pelaksanaan upacara labuhan secara khusus bertujuan untuk memberikan ubarampe kepada penunggu sebagai kekuatan datan kasat mata atau tidak terlihat oleh mata, di mana upacara tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, upacara labuhan yang dilaksanakan di pantai Parangkusumo bertujuan untuk memberikan seperangkat perlengkapan sesajen yang ditujukan kepada penguasa pantai Parangkusumo atau pantai selatan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Dalam mistik kejawen, maksud dari sesajen sebenarnya merupakan suatu upaya harmonisasi melalui jalan spiritual yang kreatif untuk menyelaraskan dan menghubungkan antara daya aura magis manusia dengan seluruh ciptaan Tuhan yang saling berdampingan di dunia ini, khususnya kekuatan alam dan makhluk gaib. Upacara labuhan tersebut memiliki 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan dalam labuhan dilaksanakan di 3 tempat, yaitu dalam Keparak di dalam Keraton Jogja, Gunung Merapi, dan Pantai Parangkusumo. Dalam upacara labuhan ini juga disertakan perlengkapan lainnya yang selama 1 tahun disimpan oleh raja yang bertahta dan hanya dapat dibuang dalam acara labuhan. Oleh sebab itu, beberapa hari menjelang pelaksanaan upacara labuhan, Sri Sultan menyerahkan guntingan-guntingan kuku dan guntingan-guntingan rambut untuk ditanam di area tanah sengker atau tanah yang dianggap keramat yang ada di pantai Parangkusumo. Sedangkan pakaian-pakaian bekas yang pernah digunakannya harus dilarung atau dibuang ke dalam laut. Dalam tahap persiapan dalam upacara labuhan yang dilaksanakan di Keraton Yogyakarta, segala sesuatunya hanya dikerjakan oleh istri, putri, dan para sanak keluarga raja yang dibantu oleh abdi dalam Keraton Yogyakarta. Inti dari tahap persiapan di dalam Keraton Yogyakarta adalah pembuatan perlengkapan labuhan berupa apem. Pembuatan apem labuhan ini terdiri atas 2 macam, yaitu apem mustaka dan apem biasa. Apem mustaka berukuran besar dan dibuat dalam jumlah tertentu sesuai dengan tinggi raja yang bertahta.
Sedangkan apem biasa dibuat sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh pihak Keraton Yogyakarta. Sementara itu, persiapan di luar keraton atau di Gunung Merapi dan Pantai Kusumo dilaksanakan oleh masing-masing juru kunci yang dibantu oleh masyarakat setempat. Inti persiapan di kedua tempat ini adalah membersihkan tempat tersebut dari segala macam kotoran. Sebagai hajat negara, pelaksanaan upacara labuhan diatur secara cermat dan melibatkan berbagai instansi maupun lembaga pemerintah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Juru kunci merupakan penanggung jawab dan pelaksana di luar keraton yang bertindak atas nama raja. Perjalanan upacara sejak berangkat dari Keraton Yogyakarta hingga tempat pelaksanaan labuhan dilakukan dengan serius dan hikmat. Dari dalam Keraton Yogyakarta, semua perlengkapan labuhan diberangkatkan secara bersamaan di kedua tempat yang digunakan untuk labuhan. Perjalanan perlengkapan labuhan itu melalui rute-rute yang telah ditentukan dan melalui berbagai tahapan yang sudah ditentukan. Pelaksanaan upacara labuhan yang dilaksanakan di tempat-tempat tertentu menjadi bukti bahwa Keraton Yogyakarta tidak melupakan keberadaan dan peran serta tempat di luar lingkungan keraton dalam kiprah pemerintahannya. Di sisi lain, upacara ini juga menunjukkan bahwa Keraton Yogyakarta merupakan sumber pancaran seni kebudayaan Jawa. Dalam setiap upacara tradisional masyarakat Jawa yang disakralkan, seringkali ditemukan berbagai pantangan-pantangan maupun larangan-larangan yang dilakukan. Adapun beberapa larangan atau pantangan yang terdapat di dalam upacara labuhan berkaitan dengan tempat pelaksanaan upacara labuhan, yaitu pantangan atau larangan yang terdapat di dalam Keraton Yogyakarta dan pantangan atau larangan yang terdapat di Pantai Parangkusumo. Pantangan atau larangan di dalam Keraton Yogyakarta meliputi semua perlengkapan harus terpenuhi atau pas, tidak boleh kurang ataupun lebih. Kemudian, tidak diperbolehkan melaksanakan pekerjaan tanpa prosedur atau tata cara yang telah ditentukan. Lalu, semua masakan yang dimasak bukanlah untuk perjamuan, namun untuk sesajen yang disucikan. Makanan tersebut tidak boleh dirasakan atau dicicipi terlebih dahulu. Kemudian, semua perlengkapan upacara labuhan dilarang dilangkahi. Lalu, para pelaku atau pelaksana upacara tradisi labuhan tinggalan Jumeneng Dalam harus dalam keadaan bersih. Pengertian bersih dalam sebuah upacara tradisi adalah bersih lahir dan batin. Misalnya, semua wanita yang bekerja tidak sedang dalam keadaan haid atau datang bulan. Kemudian, pantangan atau larangan di Pantai Parangkusumo meliputi para pelaku atau pelaksanaan upacara tradisi labuhan tinggalan Jumenengan Dalam harus bekerja fokus dan tidak boleh sembrono. Kemudian, bagi pengunjung maupun semua yang hadir memperebutkan benda-benda labuhan, dilarang menggunakan pakaian berwarna hijau. Lalu, tidak diperbolehkan memakai alas kaki ketika berebut benda-benda labuhan. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan masuk ke laut atau mengejar benda-benda labuhan ke laut. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.